Hello everybody. Welcome back to Si Paham Film, and today we're gonna talk about Senin Harga Naik with our cast and director. Di sini ada Mbak Dina. Oh yeah. Ada Nadia Rina. We love you. Ada Mary Membelina. And ada Naila Purnama. Okay, so today we're gonna talk about Senin Harga Naik. Mungkin untuk awalan boleh jelasin dulu nggak Senin Harga Naik itu apa sih? Senin Harga Naik adalah film keluarga, film drama keluarga di mana kita ada sosok Mutia yang dimerankan oleh Nadia Rina. Dia sebagai anak kedua, dia mencoba untuk membuktikan dirinya dengan keluar dari rumah karena cekcoklah dengan of course si ibu. Sang ibu berantem dan keluar. Saat dia membuktikan dirinya ternyata dia harus balik ke rumah untuk menggusur ibunya dari rumah itu. Dan saat mencoba untuk mendapatkan kecintaan dari sang ibu, dia justru menemukan apa artinya itu rumah. Oke, kelihatannya cukup deep sekali ya filmnya nih. Kalau boleh tahu, kalian tuh coba perkenalan diri dulu, cast-nya jadi sebagai apa dan karakternya bagaimana? Boleh dimulai dari yang paling ujung. Hai semuanya. Tuh pasti aku lagi diomongin sama Mami Mer. Hai semuanya, perkenalkan aku Nadia Rina dan di film Senin Harga Naik aku berperan sebagai Mutia. Jadi Mutia ini adalah anak kedua dari ibu saya yang dari tadi ketawa-ketawa terus ini. Happy banget ya Mama ya. Iya. Ya sebenarnya lebih ke sebagai anak kedua tuh ternyata membuktikan sesuatu kepada orang tua tuh butuh effort yang lebih besar gitu. Kayak selama ini si Mutia ini merasa selalu dipandang sebelah mata gitu. Wow, ada anak kedua nggak di sini? Ada anak kedua, relate gak Mbak? Relate nggak? Betul. Betul kan? Banget. Oke. Jadi harus nonton Senin Harga Naik ya Mbak ya, kalau anak kedua. Oke, siap. Boleh lanjut ke Tante Mer? Kalau saya berperan sebagai Retno, single mother yang otomatis tahulah single mother kayak gimana kan. Single mother itu rata-rata egois. Strong juga Tante, strong juga. Keras, pokoknya it's my way or the highway. Dan memang intinya si Retno itu hanya ingin keluarganya bersatu, kompak, selalu bersama gitu loh. Dengan keinginan ibunya. Tanpa memikirkan kalau anak-anak juga sebenarnya ada tanggung jawab sendiri, ada kebutuhan masing-masing, dan ada harapan dan cita-cita sendiri juga gitu loh. Ya itulah bergelut di sana aja lah. Ya, semangat single mothers. Shout out single mothers out there. Nggak ada. Nggak ada ya? Jangan, nggak ada. Aku. Oke, Mbak dilanjut. Naila Purnama sebagai apa? Halo teman-teman, aku Naila. Terus aku berperan sebagai Tasya. Tasya adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Jadi kita bertiga nih. Oke. Ada Mas Amal, terus ada kamu Tia, terus yang ketiga adalah aku Tasya. Jadi Tasya anak bungsu di rumah yang memang ada di rumah selalu ya, seperti like anak bungsu yang tidak boleh kemana-mana sebenarnya. Menemani ibunya. Tapi ya itu karena semakin tumbuh dewasa, jadi Tasya juga punya keinginannya sendiri dalam kehidupan dan dia ngelihat gimana orang-orang di rumah semakin ada jaraknya gitu. Jadi ya berprosesnya di sana. Ada anak bungsu pasti kan? Gak ada ya? Gak ada. Ada. Oh, ada. Di sebelah sana. Ada Cie. Oke nih, untuk memasuki peran kalian ada hal apa nggak yang dilakukan? Misalkan Naila di sini kan suka buat kue juga ya. Dan Tante Mer di sini juga punya toko kue gitu. Nah itu ada nggak hal-hal yang dipelajari gitu sebelum syuting misalnya? Kalau kita berdua otomatis kita belajar untuk bikin kue, untuk bikin roti. Bikin roti. Karena jari-jari kita kurang fasih. Tapi tipe roti yang kita bikin tuh beda. Apa tuh? Jadi No kalau- spoiler. Oh no spoiler.
Oh ya udah deh. Jadi aku takut dilototin sama mama. Aku nggak jadi bilang. Wait, talking about spoiler. Kalian udah nonton belum sih teaser Senin Harga Naik? Belum. Di sini ada yang kepo sama teaser Senin Harga kepo Naik. banget. Oke, kita spill aja. Boleh nggak Pak Produser? Boleh. Oke, langsung aja kita tayangin Senin Harga Naik. Ini launching pertama, kita liatin teasernya. Jadi teman-teman, let's have a look. Bu Retno, apa sih resep rahasia sampai-sampai toko kue dan rotinya itu bisa bertahan hampir 30 tahun? Selama semua dalam kendali saya, terjamin aman. Doa dulu sebelum makan, kasih nama anakku panjang amat sih. Sayurnya dimakan, jangan dipilih-pilih. Iya, Ma. Salah siapa itu kira-kira? Aku udah gak bisa tinggal di sini. Kamu nggak akan jadi apa-apa kalau kamu keluar dari sini. Mama lo yang ngajarin aku buat tanggung jawab sama keluarga. Kenapa sih Mama susah banget dengerin kata-kata aku? Saya gagal jadi ibu, ya dah. Menjadi seorang ibu itu seperti bikin roti. Hari ini enak, besok bisa bantet. Tapi kita tetap bikin roti, nggak pernah berhenti. Kamu Wow, tepuk tangan dong. kan? Luar biasa. Luar biasa. Gimana reaksinya setelah nonton teasernya? Jadi inget waktu syutingnya. Jadi ingat waktu syuting gitu kan. Jadi inget waktu syuting. Gimana, ada hal-hal yang seru nggak waktu syuting Senin Harga Naik? Kita syutingnya di toko roti beneran ya. Jadi Serius? every day kita lihat roti yang dibikin berapa tahun yang lalu. Jadi kita mau makan juga nggak bisa. Kita lihat roti itu terus. Iya kan? Tapi lucunya tuh dinamika kita sebagai anak, ibu, kakak, adik tuh Dapet banget. di real life offsetnya tuh juga gitu, Kayak Mam. gitu. Jadi sama aja sama Iya, cerita bener, aslinya. bener, iya. Jadi nggak ada challenge-nya ya untuk memasuki karakternya karena udah kalian banget gitu kan? Iya. Iya bener. Nah dia udah tahu Mak. Setiap kali misalnya kalau udah pusing, Mame. Nah, gimana rasanya di direct sama Mbak Dina Jasanti? Wah, nah ini nih. Gimana nih? Kalau aku jujur pertama-tama kaget. Shotnya banyak banget. Tapi terbukti, tadi kita lihat Terbukti, jadinya ya, bagus ternyata banget bagus. kan Iya. shot-shotnya. Yes, I underestimated you, I'm sorry. I'm Kan sorry, untuk my bisa apologies. melihat semua angle Tante Mer dong, shotnya harus banyak. Iya makanya. Aku di sini benar-benar berasa bekerja sih. Kalau dari Nadia gimana? Ini kebetulan project pertama sama Bu Dina. Sama. Iya kan? Kita semua ya? Iya. Tapi nggak tahu ya, along the way ternyata kita akhirnya mendapatkan apa ya, kayak Dapetin flow-nya dia. Iya, dapetin flow-nya. Ya, kita jujur aja aku agak-agak lama gitu. Nangkep ini maunya apa sih? Ini maunya kayak gimana sih? Hah? Perasaan aku udah jerit loh ngomongnya. Tapi lama-lama, oke. Jadi kita jujur ya. Spill the ini tea. curhat Ada ya. syuting, Spill the kita ada tea. syuting. Nah dia tanya, Mame, ini kira-kira berapa shot? Hanya Tuhan dan Dina yang tahu. Tapi kayaknya sih 11 deh kayaknya. Bener kan? Tuh. Terus kalau Mami Mer udah mau marah-marah di set kita, Mame. Bye-bye. Untung syutingnya di Bogor ada bakso bening jadi aman. Benar, bahasa bening enak. Kalau Kalau Daila gimana? sama-sama anak bungsu kan kita. Betul. Iya. Waktu pas proses reading, aku malah lebih banyak ngambil karakter Tasya dari Bu Dina sendiri. Oh iya. Oh iya ya? Oh nggak Bu tahu Dina ya? juga baru tahu. Iya. Banyak rahasianya nih kayaknya. Kita bongkar-bongkaran Kita sekarang. bongkar di live podcast hari ini. Oke. Kalau misalkan menurut kalian nih, ini kan filmnya sangat realism, sangat grounded. Gimana menurut Tante Mer menjadi seorang orang tua ya, dan melihat karakter Tante Mer di sini tuh in real life-nya gimana? Ya beda-beda itu sih ya, beda-beda kondisi ya. Kalau aku memang I'm a single mother and I'm also strong. Independent, apa itu independent? Wah,
Tapi Tante Mer galak juga nggak? Sama, Oh, aku galak juga. juga. Oke. Aku ya termasuk, ya mungkin karena as a single mother, you're really taking over the father's itu ya. Father role gitu Father ya. role. Iya. Jadi otomatis ya 2 kali lebih kuat gitu. Betul, loh. betul. Dan 2 kali lebih dominan. Tapi memerankan karakter ini sangat relate berarti ya? Relate, tapi anak-anaknya nggak bandel kayak dulu. Nggak sampai ngegusur mamanya juga kali. Ya gimana mah? Dapat Dapat apa tuh? Nah kalau dari Nadia gimana? Menurut kamu ini ada kerelatean nggak? Gimana cara, kamu research dulu ke anak-anak yang sama middle child juga atau gimana? Sebenarnya yang menariknya adalah semua scene, semua adegan-adegan yang ada di film ini tuh nggak usah research ke orang lain, research ke keluarga aku sendiri tuh banyak yang relate gitu. Wow, kamu berapa bersaudara? Aku 3 bersaudara. Sama juga. Tapi aku anak pertama. Oh, Anak pertama. Oke. Kebetulan ya aku research dari adikku sendiri yang kedua kurang lebih sama kayak Mutia. Iya. Dan yang paling lucu, nggak apa-apa ya spoil dikit ya. Boleh lah. Dikit aja. Kalau misalkan dikit kita kan bisa disensor ini, masuk ke YouTube Apa kita namanya? bisa sensor. Aku nggak tahu kalian semua punya grup keluarga atau enggak, tapi ibu asliku tuh suka ngirim hal-hal aneh-aneh di grup keluarga dan mami juga di film ini. Nah di film ini, tapi aku aslinya nggak gitu. Bohong. Enggak, aku nggak suka kirim-kirim, aku takut dihack soalnya. Tapi Tante Mer understand emoji nggak? Jadi Understand dong, aku gaul banget. gaul gak nih masalah emoji nih? Gaul banget. Gaul pada masanya. Emoji terfavorit kalian apa sih kalau boleh tahu? Nangis. Nangis. Ya kayak Marah. karena nangis bisa dipakai di semua kondisi. Oke. Kayak hahaha lucu banget tapi aku udah nangis. Mama ngerti nggak itu? Kalau Mutia emoji favoritnya ini. Oh iya benar. Sebenarnya dari Mutia apa sih yang dikejar? Yang dikejar tuh sebenarnya cuma butuh di validasi doang sih, pengakuan sih. Sama seperti semua di dunia ini. Iya. Validasi. Betul. Oke. Kalau misalkan dari Naila sendiri, itu tujuan dari karakternya apa di sini? Tujuannya dari Tasya ini, Tasya ingin bisa punya kehidupan sendiri. Tasya ingin bisa memilih gitu dalam hidupnya karena ya sebagai anak bungsu yang selalu ada di rumah, dia kalau nggak ngikutin kata kakaknya, ngikutin kata mamanya. Oh wow, Jadi- tapi kan kamu tinggalnya bareng ibu. Bareng sama mama. Nah itu gimana tuh? Ya makanya sebenarnya yang paling kuat adalah dia sebenarnya. bener. Yang hari-hari sama mama itu kan. Ya, yang paling kuat kamu sebenarnya. Yang bisa kesana, kesini. Jadi mediator di rumah. Oke. Jadi kalau ribut di dalam rumah, yang kesana kesininya tuh Tasya. PR-nya keluarga, Bener. keluarga. Tapi kalau dilihat-lihat kayak Tasya itu punya rahasia. Betul. Rahasianya apa sih, boleh spill dikit dong? Tasya punya rahasia yang kayak tadi udah di-mention kalau dia punya hobi. Oke. Hobinya itu adalah, ini mah nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Boleh. Hobinya, Boleh diceritain semuanya di sini juga nggak apa-apa. kita Jangan, ceritain aja nanti satu nggak film pada aja. nonton dong. Audiobook. Audiobook. Jadi Tasya itu punya hobinya bikin roti gitu. Berarti sama dong sama Jadi ibu. sebenarnya walaupun dia kayak kadang sebel-sebel sama mama, tapi deep down role modelnya tuh mama sebenarnya. Oh, that's I love you. sweet. That's sweet. Jadi Nah. begitu. Jadi dia melihat mama tuh sebenarnya sebagai inspirasi juga. Makanya dia punya hobi yang sama dan punya cita-cita yang sama gitu. Bikin Dan toko juga roti. ternyata punya talent yang sama. Betul. Dia emang- Tapi kenapa harus dirahasiain? Karena harusnya sebagai ibu bangga gitu kan. Kan aku bilang, ego seorang ibu, single mother yang harus membesarkan anak-anak sendiri. Pokoknya it's my way or the highway. Gimana tuh pendapat Mbak Dina dengan ini kan banyak banget orang-orangnya ya, karakter-karakter kuat di sini tuh penting banget. Nah ini gimana cara menyampaikan emosi di dalam film ini? Setiap hari beremosi. Enggak. Jadi syutingnya sih seneng ya, Oke. seneng, sangat-sangat happy. Pas pertama kali dapet skripnya, skenario-nya,
Aku ngomong sama Pak Parwes, ini cerita aku. Karena aku juga bertiga saudara, aku bungsu. Aku Tasya, exactly the same. Kalau tadi pertanyaan adalah, kenapa harus dirahasiain? Karena anak bungsu. Oh, Iya, anak bungsu tuh punya banyak rahasia ternyata. Iya. Oke, di mana? Anak bungsu ada di mana nih? Rahasianya apa? Rahasianya apa? Spill the tea. Jadi ada banyak hari-hari yang mau ngomong aja susah. Kalau mau ceritain sesuatu juga susah. Mau ada impian sesuatu yang mau di-sharing juga susah. Kayak mau ditanyain kenapa? Nggak tahu ya, cuman kayak takut. Ya karena anak bungsu itu adalah balance di dalam keluarga ini yang netral. Jadi dia takut. Ini kalau aku ngomong apakah ini balance-nya kemana gitu. Biasanya anak bungsu juga lebih cheerful juga nggak sih dibanding Berusaha Biasanya, untuk iya. cheerful di Berusaha. depan. Tapi di belakang ya begitu Iya. deh. Jadi Aku emang jadi inget adekku ya. Dari sini kamu ngobrol deh sama adik kamu. Iya bener. Oke, Raja di luar sana. Ya, terus kalau di film ini juga setiap karakter itu banyak layer ya. Dan aku happy banget sih untuk dapat pemain yang sangat-sangat jago ini. Yang Tepuk tangan dulu sama pemain-pemain Pemain yang kita. berisik ya Bu? Iya bener. Ya, kita berisik. Bukannya kita berisik. Tapi yang paling berisik Andri sih. Siapa tuh yang paling berisik? Amal. Mas Amal, kakak pertama kita. Kakak pertama kita, oke. Kalau di dalam skrip itu banyak yang tidak diceritakan. Jadi actually skripnya itu sangat simple ya, sangat simple dan plot gitu. Saat dibaca, there's nothing wrong. Tapi kayak there is something that is missing gitu. Itu yang pada awalnya di reading kita take some time juga. Ini maksudnya apa ya gitu. Tapi karena pemain-pemain kita jago semua dan sangat-sangat bersyukur sih aku. Karena magicnya di dalam film adalah saat kita menerima skenario, pemain itu bisa mengisi antara kata-kata itu artinya apa. Jadi flow-nya lebih organik juga ya? Iya, dan menghidupkan itu semua. Kalau ditanyakan shot scene ini ada berapa shot, aku tahu, tapi cuma Tuhan yang tahu ini akan magically jadinya seperti apa. Oh, dirahsia itu karena bisa jadi lebih pendek ya? Bisa jadi Shotnya. lebih pendek. Oke, Kadang-kadang oke. di planningnya itu 11 shot, tapi jadinya satu take selesai gitu, satu shot gitu. Aku ingat ada yang satu shot terus kita semua happy banget kayak Kita nggak tahu aja kita celebrate. Itu di hari party terakhir. ya? Oh, kan? hari Itu di hari terakhir. terakhir build up-nya ke situ. Nah kalau Nadia Arina boleh ceritain kenapa ada di film 3 film poster ini ada Nadia Arina semua? kebetulan Star Vision punya papi eye. Iya, bukan. Star Vision punya papi eye. Nggak tahu juga ya, kayaknya karena kebetulan aja sih. Karena ada 2 yang memang sequel kan. Dan yang di pertamanya aku ada, mungkin jadinya kayak gitu. Apa yang ngebedain film Senin Harga Naik sama 2 film yang kamu kerjain di Star Vision? Beda banget lah, Senin Harga Naik bener-bener pakai hati. Yang lain juga ya. Baru mau nanya nih, soalnya abis ini kita ada podcast Kawan Limo kan. Oh, iya. Maksudnya itu mau aku mention, jadi tadi bilang Senin Harga Naik pakai hati. Maksudnya hati yang berbeda. Oh. Jadi Ada hati- banyak kan? hatinya banyak ya. Sebagai pemain memang punya hati banyak. Oh iya. A part of the character ya Iya. itu ya. Mbak Dina sebagai sutradara yang ngebedain sama 2 sutradara yang lain, mungkin ada keunikannya nggak di Mbak Dina nih? Mungkin karena yang lain direkturnya laki-laki, Bu Dina kan perempuan, jadi approachingnya juga akan lebih berbeda, lebih heart to heart, lebih bisa membedah skripnya tuh lebih yang kayak apa ya, bener-bener ya kita sebagai perempuan, kita sebagai seorang anak, maksudnya lebih pendekatannya berbeda sih. Ada challenge-nya nggak buat kalian bertiga mungkin berperan di peran ini di Senin Harga Naik? Sebenarnya sih nggak ada ya, karena dimudahkan sama Dina. Kita kan dari awal, ya kan? Kita kan dari awal reading juga kan udah agak-agak digembleng gitu dengan, oke, remember layers. Okay, you are an onion. Okay. No, you're a tangerine. Okay. Make up your mind. Oh iya, ini lucu banget, Bu Dina bener-bener. Orange. No, I want to be a lemon. No, whatever. Jadi kita waktu pas reading itu kita dikasih apa sih kayak apa sih kayak chart keluarga jeruk-jerukan. Iya. Jeruk-jerukan gimana tuh maksudnya Aduh, gimana sih? jeruk-jerukan? Jelasin dong Kak.
Jadi Bu Dina bikin chart kayak kita tuh semua tuh kayak keluarga jeruk. Kalau misalnya kita jadi jeruk, aku jeruk apa? Dengan masing-masing karakteristiknya gitu. Kayak jeruk Bali, jeruk Iya. apa. Wow, sedetail itu ya berarti. Sedetail itu. Detail itu. Jadi ini keluarga sitrus. Keluarga sitrus. Mau lah nggak? Yang lemon siapa ini? Lemon. Sedetail. Boleh di-spill Satu, dua, jeruk-jeruk tiga. apa? Sedetail itu. Kalau Mbak Dina sendiri tuh jeruk apa Mbak? Sitrus apa? Itu kan kalau yang lain kan udah punya perannya masing-masing. Kalau Mbak Dina tuh apa nih? Aku tuh jeruk nipis kali. Enggak, karena menurut aku tuh kalau kita ada sesuatu yang ada chart, terus ada barang yang utuh gitu lebih gampang untuk kita sampaikan apa yang lebih dekat dengan kita. Jadi keluarga sitrus itu juga saat aku lagi riset menarik juga ya, karena keluarga sitrus itu kan berwarna-warni. Padahal lemon itu juga sitrus, orange navel juga sitrus, pomelo juga sitrus. Tapi kan beda warna, tapi semua adalah satu keluarga. Seperti kayak keluarga Senin Harga Naik, satu keluarga, tapi beda rasa, beda ya ada yang sulit Kupas ya? dikupas, ada yang gampang, tapi tetap kita keluarga. Apakah kita harus bilang no you're not my family? Enggak, we are a family. Luar biasa. Nah ngomongin tentang keluarga, setelah syuting ini tuh ada nggak sih yang merubah perspektif kalian tentang keluarga? Always ya, misalnya bukan dari film ini aja sih, setiap kali film keluarga pasti we appreciate more ya. We appreciate, dan kadang-kadang kita jadi berkaca, oh no, yang kemarin tuh gua salah. Oh no, must do better. Oh no, I'm so stupid gitu kan. Jadi ya ada banyak oh no-nya sih kebanyakan. Ya kan? Bagaimana dia? Jangan nangis. Dia gampang nangis. Sama ini Cup, ya, cup, cup. komunikasi ya kan. Ini sih kayak apa ya? Lebih jadi tahu, oh ternyata banyak bahasa di dalam satu keluarga untuk mengutarakan kasih sayangnya sendiri gitu. Kayak mungkin ibu dengan marah-marah buat anaknya kayak apa sih ngomel-ngomel mulu gitu, kenapa sih harus kayak gitu, tapi buat ibu tuh kayak itu bahasa kasih sayangnya gitu. Itu part of the love language yang mau Iya. dikasih tahu. Cuman mungkin nggak tahu cara memberi cintanya yang anak-anaknya juga terima Iya. itu gimana gitu ya. Kalau buat Naila gimana? Kalau buat aku, ya aku jadi makin ngerti gimana komunikasi dalam keluarga itu emang bener-bener penting banget ya. Iya benar-benar. Karena sering kayak terjadi kayak akhirnya perdebatan, ribut, karena kadang kalau misalnya udah ngambek-ngambekan terus ya udah lupain aja, terus tiba-tiba ntar ada triggernya lagi malah makin besar lagi masalahnya. Jadi komunikasi itu emang penting Komunikasi banget. yang penting ya. Curhat ya? Oke, sekarang kita main games dulu yuk. Kita main fishbowl games. I love Sekarang games. kita boleh salah satu mengambil Mama dulu deh mama. undian di dalam ini. Mama dulu mama. Mama. Oke, boleh dibuka Tante Mer? Ceritain satu cerita hoax yang kamu percaya pas masih kecil. Aku sih nggak jauh dari Sinterklas sama Swartepit ya. Percaya banget tuh waktu kecil. Percaya banget. Apa yang akhirnya jadi nggak percaya itu karena apa? Ya karena makin Makin gede. gede. lah. Makin gede dan enggak. Aku pernah lihat omku ternyata pakai semir sepatu sendiri. Dia pakai make up. Kalau yang lain ada mungkin cerita hoax ya? Aku hubungannya sama jeruk lagi, jadi waktu Apa tuh? jeruk lagi. Jadi waktu kecil aku selalu dibilang sama mamaku kayak kalau makan jeruk bijinya nggak boleh ketelan. Iya, nanti karena nanti tumbuh tumbuh di di dalam dalam badan. perut. Itu bukan jeruk doang, semua kali. Semua Semua iya, ya. semangka Oh. juga semangka Oh my gitu god, katanya. terus aku percaya. Oke, kita lanjut ke next question. Mungkin Naila boleh bantu buka. Pernah nyuri uang orang tua nggak pas kamu kecil? Ceritain kan. Pernah. Wah. Kayaknya kita bertiga pernah deh. Lagi aku pernah. Aku pernah. Gimana tuh Tante Mer? Paling kalau Aku pernah nyolong uang kakakku. Wah. Buat Dan dipakai ternyata apa? banyak banget, aku cuma pengen beli es. Ternyata banyak banget, akhirnya kembaliannya aku umpetin di bawah pot.
diinterogasi lah satu keluarga kan, dicari tahu siapa yang ngambil uang ini. Pas di bagian aku, mungkin ada di bawah pot. Aku mengaku. Tapi pakai mungkin ada di bawah pot. Tapi bukan aku kok yang naruh, bukan aku kok. Bego banget bener deh. Aduh. Kalau Naila gimana? Kalau aku paling waktu pas kecil ya kayak misalnya disuruh sama mama ke warung gitu, disuruh beli apa, terus disuruh ambil Korupsi. uang. Iya bukannya orang itu korupsi. Ditilep ya uangnya dimasukin ke Kayak kantong. harusnya ya, ngambil kembaliannya. 10.000 jadi bawa 15.000, 5.000-nya buat jajan di warung. Sama lagi gue gitu. juga korupsi. Iya kan? Untung kita bukan jadi ini ya, politik atau politik. Kamu pemerintah. masih bagus korupsi, aku telak-telak nyolong dari dompet. Mbak Dina mungkin pernah? Belum pernah loh. Belum pernah. Wah, Baik perawan- banget ya, seharusnya. Itu namanya perawan copet. Perawan copet. Besok aku ambil lah. Apa film favorit kamu yang diproduksi Star Vision? Oke. Ya Senin Harga Naik lah. Oh, Iya dong. itu kan selain film yang kamu perankan Kan atau aku nggak buat? perankan. Oh iya. Oke, boleh. Untung Budina yang Betul, banyak. Lina. Enggak, tapi semua harus jawab juga loh ini. Kalau saya kayaknya, kamu kalah kayaknya banyakan aku di Star Vision. Apa? Itu emang Papi Eye. Papi Eye. Papi Eye. Star Vision punya Papi Eye. Aku hampir semua ya, soal Get Married lah. Get married. Get Married soalnya kan sampai 5 ya. Oke. Kalau Nadia? Kayak Aku- susah deh, semuanya ada. Ada Nadia. Aku ini. kafir deh. Kafir. Ikonik banget sih. Ini juga kafir. kafir loh. Aku ini kafir original. Senin pasti. Pasti. Sama yang Komang terakhir. Komang, Aku emang suka sweet banget sih Komang Iya, ya. sweet. Oke. Komang, lovely. Buka pertanyaan terakhir ya. Wow. Pertanyaan sulit nih. Pertanyaan adalah sebutkan 3 film action terbaik versi kamu. Mbak Dina mungkin Mbak boleh dong, mulai? dari Bu Dina dong. Kalau action film tuh banyak banget. I grew up with Hong Kong films gitu loh. Kayak Apa Wong aja Fei tuh? Hong. Ya kan The Hero. Jujur saya House nggak of pernah. Dagger. Gitu itu kan semua action. Aku juga nggak pernah denger itu. Kita kurang sinetfil. Iya benar. Yang kurang sinetfil mungkin bisa nonton di Jeff Empire ya. Oke. Kalau Nadia? Apa ya? Mission Impossible 1, 2, 3. Dulu ada film judulnya Red. Red. Iya. Helen Miller. Iya. John Wick. John Wick. Aku lebih suka Mission Impossible sih. Mission Impossible juga menarik banget. Kalau dari Naila mungkin ada? Kalau Avenger termasuk action nggak? Mungkin bisa Tapi ya kan karena ada banyak haha-hahanya juga kan. tonjok-tonjokannya. Tapi gitu loh, bukan yang kayak Maksudnya jadi Hulk-nya itu. Iya, Oke, bener. siap. Aku suka film-filmnya Marvel. Oke, nah sekarang aku mau tanya, kenapa orang-orang harus nonton Senin Harga Naik? Karena wajib. Wajib buat mengikis dan memancing kepekaan. Dan juga untuk ya mudah-mudahan bisa membantu membuka komunikasi di dalam keluarga masing-masing sih. Oke. Kalau misalkan dari yang lain mungkin? Harus nonton Senin Harga Naik karena buat ngingetin yang jarang pulang ke rumah, pulang dicariin sama ibu. Sedih banget. Sama mungkin akan memberikan perspektif baru dari masing-masing keluarga tuh kira-kira pandangannya seperti apa gitu loh setiap ada masalah keluarga. Baiknya seperti apa solusinya juga kalau misalnya memang ada masalah. Mungkin Senin Harga Naik bisa menjadi sebuah ide untuk bisa mendapatkan solusi. Nonton bareng-bareng keluarga itu menarik banget Iya, ya. harus sih. Karena ada banyak edukasinya juga ya di Senin Harga Naik, cara berkomunikasi dan sebagainya. Biar kalau nonton sama keluarga tuh langsung kayak tuh kan mah, mama Ini nih kayak mama gini, banget. mama. Nih itu dek gitu bisa langsung kayak Ini gitu. film bukan subtitle ya. Ini subtitle buat keluarga. Sama karena film Senin Harga Naik juga walaupun kayak tadi dibilang pesannya kan dalam ya, tapi tetap fun, tetap lucu. Kita waktu pas reading sih ketawa-tawa mulu baca Ketawa-tawa naskahnya mulu, ya. oke. Jadi semoga juga bisa menghibur sih. Soalnya memang semua keluarga is a comedy juga sih ya. Betul. Jadi tetap light dan lucu gemas.
Kalau dari Mbak Dina nih, orang-orang nonton Senin Harga Naik, ekspektasinya apa kira-kira yang mau diberikan ke orang-orang? Mau dibikin. Iya. Jadi kadang-kadang kita asumsi bahwa mama itu marah, kita asumsi kakak itu nggak mau pulang gitu. Tapi padahal everyone is having their own battle. Dan kadang-kadang kita nggak usah berasumsi itu, bisa jadi cuman tinggal telepon, tanya udah makan belum. Satu kalimat itu udah cukup membuat heartwarming gitu loh buat keluarga. Dan ekspektasinya adalah it is a very fun film dan effortless easy watching. Jadi bukan satu film yang kita masuk terus harus pusing dan berpikir, enggak, tapi justru keinginannya adalah semua setelah udah nonton keluar dari bioskop tuh kayak aduh aku mau peluk nih mama gitu, aku pengen telepon just to ask udah makan belum, aku bawa makan kesukaannya ya ke rumah gitu. Karena kemarin sempat FGD berapa kali dan ternyata teman-teman yang udah nonton pas keluar langsung telepon ibunya, terus malamnya ketemu sama ibunya. Itu kayak wow. Itu aku sih. Mission accomplished. Itu aku sih. Iya. Ya, orang Indonesia emang punya mami issue semua ya. Loh, kok di-spill? Sebenarnya bukan orang Indonesia semuanya sih, karena they always semua sibuk dengan kehidupan masing-masing. Masing. Tahun depan kita semua nonton Senin Harga Naik. Yes. Thank you everyone.